eh, anak Betawi jarang yang sukses, Iya. anak Betawi malas, semuanya stereotipnya begitu lah Pak. Iya. Pak, minta tanggapannya Pak, ternyata anak Betawi ada yang sukses nih Pak. Orang Bapak Denny Ramdhani. Iya, baik. Jadi gini Bang Iman, jargon itu nggak salah disampaikan sama masyarakat, tapi Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus. Kita ketemu lagi di acara J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Nah, di episode kali ini saya Bang Iman yang akan menemani pemirsa J Podcast kali ini. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu narasumber di lingkungan Pemkot Jakarta Pusat, yaitu Bapak Asisten Pemerintahan Bapak Denny Ramdhani. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bang Iman? Ya, sehat Pak, Bapak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua sehat ya. Alhamdulillah Pak. Pak, baik Pak. Kita izin minta ngobrol-ngobrol di sini Pak. Siap. Kita ngobrolnya di sini formatnya sersan aja Pak. Oke. Serius tapi santai Pak. Ini cuma kurang kopi kayaknya nih. Jadi kurang santai jadinya gitu. Nggak apa-apa, yang penting tepat sasaran. Ayo. Baik Pak. Oke Pak, baik kita langsung aja Pak. Pertama ceritain dong Pak tugas dan fungsi Aspem Pak. Oke. Mungkin pemirsa Sohib Jakpus mungkin sebagian besar masih awam nih Pak tentangnya. Silakan Pak. Baik, Pak Iman, makasih. Nah, teman-teman semua saya juga mengapresiasi nih, alhamdulillah saat ini pemerintah Kota Jakarta Pusat udah punya podcast nih. Nah, alhamdulillahnya apa? Ini kita bisa bersosialisasi, bisa kita mengedukasi dan juga menyampaikan informasi. Apalagi yang namanya podcast dulu kan sejarahnya tuh dibilang bahwa ini adalah play on game tapi bisa di broadcast. Nah, itu. Nah, tadi diawalin tuh terkait dengan status saya saat ini. Betul, saya memang menjabat sebagai asisten pemerintahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Nah, mungkin orang pada bingung tuh, asisten pemerintahan tuh apa sih, lingkupnya seperti apa? Nah, sekalian aja nih saya gambarin nih Bang Iman ya. Kalau nggak salah kemarin kan sebelumnya juga Pak Wali Kota udah tuh kasih pandangan. Nah, sekalian saya bikin. Artinya bahwa pemerintah kota ini induknya ada di Pak Wali Kota. Nah, kemudian Pak Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya ini harus dibantu ada Pak Wakil Wali Kota dalam hal khususnya terkait dengan kondisional lapangan. Nah, sementara untuk yang bersifat teknis administrasi, konsep-konsep dan sebagainya itu dibantu oleh sekretaris kota. Nah, di sekretaris kota ini ada terletak 3 asisten. Nah, salah satunya saya tuh asisten pemerintahan, kemudian ada lagi asisten ekonomi pembangunan dan juga ada asisten administrasi dan kesra. Yang tugasnya adalah kami asisten tuh membantu sekretaris kota dalam menyelesaikan tugas-tugas Pak Wali Kota. Kurang lebih begitu Bang Iman. Baik. Terus lanjutnya nih Pak, urusan-urusan apa aja sih Pak yang dikoordinasikan Aspem Pak? Ya, memang kalau ngelihat namanya aja udah asisten pemerintahan nih. Nah, kalau kita bahas berdasarkan peraturan, ntar normatif banget nih. Orang makin bingung dah ceritanya. Makanya secara umum sebetulnya asisten pemerintahan itu tugasnya mengkoordinasikan nih. Mulai dari kegiatan masalah tata kelola organisasi, masalah hukum, masalah kepegawaian, kesatuan bangsa, kependudukan, termasuk urusan kominfotik. Nah, itu di bawah koordinasi asisten pemerintahan dan lain sebagainya masih banyak. Yang terpenting adalah terkait dengan pembinaan kecamatan dan kelurahan. Nah, artinya ya pawangnya ada di pemerintahan tuh terkait dengan pelaksanaan tugas yang tujuannya adalah mensukseskan kegiatan-kegiatan dari Pak Wali Kota. Kurang lebih begitu Bang Iman. Berarti Bapak mengkoordinasikan seluruh perangkat wilayah di Jakarta Pusat ya Pak? Kurang lebih seperti itu. Pak, pasti ada tantangannya itu Pak, ceritanya Pak, tantangannya Pak. Aduh, ya itulah memang dilemanya tugas ya. Jadi memang kebetulan sebelum saya jadi asisten pemerintahan di Jakarta Pusat, saya pernah juga nih asisten pemerintah di Jakarta Barat. Yang artinya secara tugas dan fungsinya sih sama. Cuma memang kondisional lapangannya ini yang memang agak sedikit ada perbedaan. Kenapa? Karena yang namanya Jakarta Pusat ini pusatnya Jakarta, kan gitu. Artinya mobilitas kegiatan ini lumayan tinggi, intensitas pekerjaan lumayan banyak. Yang kalau kata Pak Wali, asisten pemerintahan itu ada di sela-sela jari nih.
pada saat jari ini tugasnya ada, jari ini tugasnya ada, nah kita ini pemerintahan ada di sela-selanya. Tantangannya udah pasti ini luar biasa. Mulai dari berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan aturan-aturan main, berhadapan juga kadang dengan para pegawai itu sendiri. Tapi insya Allah sejauh ini semua bisa kita selesaikan lah dan berjalan secara kondusif. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Tadi Bapak sudah bicara banyak tentang tupoksi Bapak di kewilayahan Pak. Selain kewilayahan, Bapak juga mengkoordinasikan unit-unit lain yang berkaitan Pak. Ya, Apa ya. saja sih Pak? Ya banyak sih sebetulnya. Tadi salah satunya sebetulnya yang orang jarang lihat itu ada di urusannya Kesbangpol tuh, Kesatuan Bangsa dan Politik. Di mana di sana sebenarnya ada binaan-binaan kita yang memang menjadi tugasnya kita sama-sama. Pertama ada namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kemudian ada lagi yang namanya FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Dan ada satu yang orang sebenarnya jarang tahu. Ini luar biasa pentingnya, yaitu FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Yang di situ adalah keterwakilan etnis tuh yang ada di wilayah Jakarta Pusat yang kita lakukan pembinaan. Nah, ini alhamdulillah dengan kita kolaborasikan mereka, kita sandingkan dengan yang ada di bagian pemerintahan namanya Dewan Kota. Nah, ini masyarakat jadi kondusif. Kita rangkul mereka aja, informasi langsung tersebar tuh semua. Nah, makanya banyak selain tugas itu juga ada, tapi itu yang kalau kita berbicara masalah kesatuan bangsa, prioritasnya di situ gitu Bang Iman. Menarik tuh Pak tentang tadi yang FPK ya Pak, Pembauran Kebangsaan, karena di situ ngumpulnya multi etnis dari Sabang sampai Merauke. Iya, nah, apa tuh Pak tanggapan Bapak tentang mungkin kiprah FPK ini di zaman kekinian nih Pak, kondisi kita seperti ini? Ya memang luar biasa sih, artinya pada saat-saat sekarang nih kita lagi digaungkan terkait dengan kebinekaan, keberagaman dan segalanya. Sebenarnya kita di Jakarta Pusat dengan kehadiran FPK clear tuh urusan keberagaman, urusan kebinekaan. Kenapa? Karena mereka ngumpul dengan berbagai etnis, tapi kita punya visi yang satu, apa ya? Kita menjaga dan membangun Jakarta Pusat nih. Makanya coba cek sekarang. Alhamdulillah Jakarta Pusat tuh dari urusan yang namanya perpecahan etnis dan sebagainya udah kagak ada lagi. Kenapa? Karena kita rangkul mereka, kita komunikasikan. Ya mulai dari Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekwa sampai level camat dan lurah, semua kita bergerak sama nih. Kita diskusi dengan mereka, kita sampaikan informasi. Kan pesannya begini Bang Iman. Kenapa sih ada demo-demo tuh di luar? Poinnya satu. Kenapa? Karena ada ketersumbatan informasi sebetulnya. Nah inilah yang kita bangun di Jakarta Pusat, salah satunya melalui FPK itu. Kita sampaikan tuh sedetil apapun informasi yang ada. Baik itu bentuknya informasi secara umum untuk masyarakat, ataupun informasi yang bersifat edukasi. Contoh kayak sekarang misalnya pandemi kan belum kelar nih. Per minggu, per 2 minggu, selalu tuh diingetin, kita masih PPKM, kita masih PPKM. Nah kalau pemerintah langsung ke masyarakat, pasti nih jenjangnya banyak. Nah kita gunakan simbol-simbol mereka nih untuk menyampaikan melalui siapa? Ya melalui orientasinya mereka masing-masing. Kalau suku, antar suku kan lebih gampang diterima tuh. Kurang lebih seperti itu Bang Iman. Berarti masih terkait tentang FPK Pak. Berarti karena di Jakarta, khususnya Jakarta Pusat pasti multi etnis ya Pak ya? Betul, pasti. Artinya kalau kita ambil bahasa orang Betawi, kelar dah tuh Pak urusan-urusan. Insya Allah. Udah nggak ada lagi tuh Pak urusan-urusan. Insya Allah. Iya. Namanya konflik etnik. Tapi kan tetap begini Bang Iman, yang namanya masalah kan selama kita hidup ada aja tuh gitu. Tapi paling nggak melalui perannya FPK ini kita bisa minimalisir banget nih urusan-urusan begitu. Nah artinya kita kasih ruang, kita kasih kepercayaan ke mereka. Silakan berbuat apapun. Yang penting semua harus terkoordinir melalui pemerintah kota Jakarta Pusat. Yang endingnya apa? Ya kita jaga nih kampung. Ya kan jangan sampai gara-gara hal sepele kampung kita jadi rusak. Nah, alhamdulillah saat ini masih sangat kondusif wilayah Jakarta Pusat. Itu Bang Iman. Adem betul. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Baik. Kita mau nanya tentang perjalanan karir Pak. Iya. Bapak dari awal terus sampai menjadi sekarang di Aspem di Pemkot Jakarta Pusat. Baik. Ya jadi gini Bang Iman, sebenarnya dari dulu nggak pernah tuh ada di pikiran saya mau jadi pegawai negeri, gitu kurang lebihnya. Nah cuma dari saya zaman sekolah, saya selalu punya angan-angan gimana caranya saya bisa sekolah sampai kuliah yang kagak bayar.
Kenapa emang kita orang susah kan begitu kira-kira. Nah, seiring jalan dapat tuh informasi zaman saya SMA. Ada sekolah yang nggak berbayar, salah satunya melalui Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang disebut STPDN dulu namanya. Nah, kita bingung tuh sekolah apaan, kurang lebih begitu kan. Nah, akhirnya kita coba, alhamdulillah tuh. Tahun pertama gagal, tahun kedua baru saya keterima. Nah, setelah terima di sana dulu kan pada saat sekolah kita langsung tuh diangkat jadi pegawai negeri. Nah, jadi artinya selain kita bisa nuntut ilmu secara gratis, tapi kita diangkat menjadi pegawai negeri. Nah, mau nggak mau deh tuh, kalau udah kadung kejeblos di situ, sampai sekarang ya saya harus niti karir di jalur pegawai negeri ini. Nah, awal-awal juga kan nggak langsung dapat jabatan semua harus orientasi dan sebagainya. Nah, akhirnya di tahun tertentu diawali saya dipercaya menjadi ajudan wali kota Jakarta Barat saat itu. Nah, disitulah mungkin mulai itu karir berkembang hingga saat ini menjadi asisten pemerintahan di Jakarta Pusat. Oh, baik Pak. Kalau tadi Bapak ceritakan bahwa banyak berkarir di wilayah Jakarta Barat ya Pak? Iya, betul. Nah, sekarang Bapak di wilayah Jakarta Pusat. Pak, adaptasinya bagaimana itu Pak? Ya kan pada prinsipnya kalau saya selalu berpikir ya back to God, back to nature sebenarnya. Prinsipnya manusia itu sama diciptakan Tuhan. Kemudian situasionalnya pun sama sesuai dengan kondisi alam yang ada. Prinsipnya bahwa manusia sebenarnya punya nurani. Gitu. Artinya dimanapun kita bertugas, selama kita bisa menuranikan orang lain, insya Allah kita akan nyambung. Nah artinya Jakarta Barat dengan Jakarta Pusat secara sosiokultural memang berbeda. Kenapa? Di Jakarta Barat mungkin lebih orientasinya kepada hal-hal yang bersifat yang ada budaya-budaya tradisional, kemudian ada budaya-budaya etnis dan sebagainya yang memang itu menjadi pokok prioritas pekerjaan. Nah, sementara kalau di Jakarta Pusat ini heterogenitasnya lebih tinggi. Artinya orang tidak lagi melihat partisi-partisi itu. Dia bekerja, berkumpul, bergaul, udah secara keseluruhan bareng-bareng. Nah, prinsipnya tadi masuk kita ke sana, sentuh nuraninya, ajak diskusi dan sebagainya, insya Allah dia akan nyambung. Apa yang kita harapkan, apa yang akan kita sampaikan dengan visi misi kita, insya Allah akan bisa terwujud. Nah, kalau pesannya Pak Wali, selama parameternya sama, selama volumenya sama, selama frekuensinya sama, insya Allah apa yang akan kita cita-citakan di lingkungan masyarakat ini bisa berjalan secara baik dan secara sinergi. Kurang lebih begitu Bang Iman. Oh, baik Pak. Lanjut Pak, kita sedikit mengendurkan ya Pak pertanyaan. Saya mau beralih nih Pak ke pertanyaan tentang keluarga nih Pak. Wah, sekarang ini berat nih kalau udah keluarga nih. Baik Pak. Pak, sekarang Sob Jakus kan pengen tahu nih Pak, apa tanggapan Pak keluarga Bapak terkait pekerjaan Bapak dari awal karir dulu sampai sekarang Pak? Ya, yang pasti komunikasi itu nomor satu gitu. Nah, dari awal saya mendapatkan istri, kemudian saya mendapatkan 2 orang anak saat ini pun, nah ini selalu saya komunikasikan dengan mereka. Pekerjaan saya itu seperti ini. Tadi poinnya adalah unpredictable. Artinya pada saat saya di luar, saya ini milik masyarakat. Tapi setelah saya pulang, saya milik keluarga. Nah, pandangan-pandangan ini yang akhirnya bisa ditanamkan tuh ke mereka dan mereka akan mengerti. Contoh, misalnya pernah saya bertugas saat itu, mungkin masih sekcam deh. Saya baru pulang itu sekitar jam 11 malam dari kantor. Nah, dilalah hujan gede tuh, nggak berhenti. Jam 12:30 malam Pak Camat saya nelpon, Pak Sekcam hujan gede nih. Perintah Pak, saya bilang, baliklah kantor. Pakaian yang habis saya taruh, saya bawa lagi, balik ke kantor. Tahu nggak? Langsung seminggu kagak pulang. Kenapa? Orang banjirnya langsung tinggi, sudah ada orang. Nah, artinya apa? Disitulah totalitas kita terkait dengan pekerjaan. Makanya saya selalu berorientasi begini. Pada saat saya bekerja, keluarga saya tidak boleh mengganggu urusan pekerjaan. Nah, sebaliknya, pada saat saya di rumah, urusan di luar rumah tidak boleh mengganggu urusan saya di rumah. Kenapa? Saya bukan orang benar, tapi boleh dong belajar benar. Kira-kira begitu. Jangan sampai ini kecampur-campur nih Bang Eman nih. Artinya, gara-gara kita kecampur-campur, itulah yang berdampak akhirnya timbullah KKN, timbullah ini itu yang akhirnya kita nggak bisa secara objektif melaksanakan pekerjaan kita. Gitu. Artinya sesuai porsinya gitu Pak ya? Benar. Kalau moto saya tuh bekerjalah secara proporsional, bekerjalah secara profesional. Profesional artinya sesuai dengan profesi, proporsional ya sesuai dengan porsinya, gitu kurang lebih. Artinya keluarga aman, kerjaan aman Pak. Insya Allah, amin. Dunia akhirat kita dapat dah, gitu. Pak, lanjut Pak.
kalau kita bicara tentang keluarga gitu Pak, tentu tidak hanya keluarga kecil Bapak, ini keluarga besar. Iya, iya. Bapak, kalau setahu saya ini Bapak udah Betawi nih Pak ya. Ya, Pak. Nah, kita lanjut ke tentang kegiatan Bapak Pak di luar pekerjaan dan keluarga. Iya. Ada gak Pak gitu Pak tentang intinya untuk memajukan lokal atau komunitas di lingkungan Bapak gitu Pak? Iya. Ya baik, jadi gini, memang saya kebetulan di rumah pun saya membangun hubungan komunikasi dengan komunitas lingkungan gitu. Yang poinnya adalah pertama, saya merasa hutang budi nih dengan kampung saya tinggal. Ya mungkin kalau saya kagak lahir di situ, nggak gede di situ, belum tentu saya bisa kayak begini, kurang lebih begitu. Iya. Kemudian kedua, saya melihat situasional. Apa itu situasional? Banyak banget sekarang di negara kita ini organisasi-organisasi yang didirikan nih oleh masyarakat. Apakah berbau kedaerahan, apakah berbau profesi, ataupun berbau secara sosial kemasyarakatan. Nah, pelan-pelan saya diskusi tuh dengan lingkungan. Kenapa? Loh, selama ini saya totalitas kerja yang saya bangun rata-rata di luar kampung saya nih. Nah, sementara kampung saya juga kan saya pengen maju. Nah, mulai deh tuh kita diskusi dengan beberapa teman, kita bangun, ada nama organisasinya. Kebetulan saya tinggal di daerah Pesing, Jakarta Barat. Nah, orang kalau kagak tahu Pesing udah nutup hidung aja tuh istilahnya. Bener, Pak. Padahal kalau kata orang dulu, Pesing itu ya singkatan dari Pesinggahan. Karena dulu perbatasannya antara Jakarta dengan Jawa Barat tuh. Tangerang dulu masih Jawa Barat. Orang dulu kagak mau puyeng, nyebut Pesinggahan kebanyakan, udah Pesing aja deh. Sama kayak misalnya nyebut Tanah Abang, kepanjangan sebutnya udah Tanah Abang, udah begitu bener, aja. bener. Dulu juga sama. Betawi, lidah kita susah kan jadinya Betavi. Jadi begitu kan, Betavi jadi Betawi akhirnya. Nah, ketelingsutnya begitu. Nah, kembali lagi saya coba tuh ajak diskusi teman-teman, yuk kita majuin kampung. Untuk apa? Ya untuk kita, dari kita dan oleh kita, supaya apa? Masyarakat pertama merasa bangga sama kampungnya. Kedua, membangun kampung itu dari potensi yang ada di kita juga. Ketiganya, menciptakan situasional yang orang pengennya keluar dulu, dia jadi betah di kampung. Nah, akhirnya kita bangun namanya Gerakan Masyarakat Peduli Pesing. Nah, Pesing itu kampungnya gitu. Jadi sekecil apapun kita bangun dengan kepedulian masyarakat. Nah, yang paling bagusnya sebenarnya salah satunya saya tetapkan hari jadinya itu di tanggal 31 Desember. Kenapa tuh? Nah, kita ambil perayaannya jadinya di malam tahun baru. Nah, historinya supaya orang di kampung kita pas malam tahun baru nggak pada keluar. Nah, kita ramai di kampung tuh. Ngapain? Ya mulai dari makan bareng, kita bercanda, bikin hiburan dan sebagainya, sehingga ramainya ramai di kampung. Nah, ini juga kan untuk membantu pemerintah nih, supaya nggak ada timbul lah ramai-ramai di luar yang berdampak pada kriminalitas, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah berjalan. Bahkan ada satu lagi momen yang kita bangun, namanya Lebaran Kampung. Wah, apa tuh? Nah, ini Lebaran Kampung lebih unik nih Bang Iman. Yap. Jadi yang namanya Jakarta secara umum kan masyarakatnya heterogen. Baik. Tradisi orang Lebaran pasti pulang kampung. Boleh nggak? Ya boleh, emang udah begitu kodratnya. Artinya dia bergaul di sini, tapi pas mendekati Lebaran dia pada pulang tuh. Nah, saya bangun satu tradisi. 2 minggu setelah Lebaran, semua tuh blok-blok di lapangan. Kita bikin namanya Lebaran Kampung. Ngapain? Supaya lu yang kemarin udah minta maafnya di kampung, lu minta maaf juga nih sama lingkungan kita di sini sama-sama. Supaya apa ya? Dosanya kelar dah, kan begitu. Betul. Kita bikin tuh mulai dari acara ya pengajian, silaturahmi, hiburan, sampai makan bareng. Makan barengnya gimana? Masing-masing warga bawa makanan sendiri. Kita taruh plek bareng-bareng, kita gelar sama-sama, pada makan tuh bareng-bareng. Ya kalau kata orang dulu mah kita padangan dah. Nah, kita makan di situ. Ternyata itu, wah nilai silaturahmi yang luar biasa, yang bisa membangun kepercayaan tuh antar tetangga. Akhirnya kita jadi kuat, kampung jadi aman tuh Bang Iman. Gitu. Berarti dari Asam tadi, orientasi organisasi tadi guyup ya Pak ya? Alhamdulillah, sampai saat ini masih berjalan. Cuma memang kan 2 tahun terakhir kita terbentur dengan COVID. Nah, akhirnya kita gunakan kegiatan yang tidak berskala ngumpulin orang banyak dulu dah. Nah, kemarin sempat agak melandai. Nah, kita coba mulai pelan-pelan, terutama kegiatan-kegiatan olahraga dan sebagainya. Yang ini akhirnya pun ya bisa lah istilahnya meringankan daya pikir masyarakat yang selama ini jenuh dengan COVID.
mulai agak entengan dikit dah, kurang lebih begitu. Nah mudah-mudahan kita berdoa deh COVID cepet kelar nih ya di negara kita gitu. Pak masih penasaran tuh tentang kebetawian Pak. Iya. Pak ada istilah Pak ya. Anak Betawi jarang yang sukses. Iya. Anak Betawi malas. Sebenarnya stereotipnya begitu lah Pak. Iya. Pak, tanggapannya Pak ternyata anak Betawi ada yang sukses nih Pak. Orang Bapak Denny Ramdhani. Iya, baik. Ya jadi gini Bang Iman, jargon itu nggak salah disampaikan sama masyarakat, tapi dulu. Ya, artinya dulu memang begitu. Kenapa? Orang Betawi kan masih punya lahan banyak, masih punya potensi banyak. Akhirnya kerjaan ya udah tanahnya dibikin kontrakan, tanahnya dibikin buat dagang kembang, dagang pohon dan sebagainya. Akhirnya kerjanya ngejagain begituan aja deh tuh. Tapi mulai sekarang banyak teman-teman yang mulai berpikir maju, dia berkembang. Kenapa? Kita nggak bisa nih ngandelin begini doang. Artinya kita harus bersaing dari segi sumber daya manusia yang ada. Nah, mulai ada tuh merangkak naik. Kita ajak semua teman-teman. Artinya, ini semua bisa terbangun kalau memang pertama kita punya niat. Kedua, kemudian ada istilahnya komunitas yang merangkul nih teman-teman. Saya jujur aja dulu kepengen banget membangun namanya Ikatan Cendekiawan Muda Betawi. Yang artinya disitulah para pemikir-pemikir anak muda Betawi untuk membangun minimal kota Jakarta itu kedepannya seperti apa. Apalagi contoh saat ini kan sedang ada isu terkait dengan pemindahan ibu kota. Nah itu tanggapannya Pak. Artinya harusnya nih anak-anak Betawi khususnya mulai ada cara berpikir nih bagaimana kita memajukan kota kedepannya kalau sudah tidak lagi menjadi ibu kota misalnya. Nah kalau saya berpandangan yang namanya Betawi itu kan ada 3 sisi. Pertama, mereka itu yang memang dari keturunan Betawi asli, itu Betawi. Kemudian kedua, mereka yang lahir di Jakarta, itu Betawi saya anggap. Dan ketiga, mereka yang sudah lama menetap dan mencari hidup di Jakarta, dan itu pun bagian dari lingkaran Betawi sebetulnya. Nah, kalau ini disinergikan, kita duduk bersama, kita memikirkan ke depan Jakarta seperti apa. Insya Allah ini bisa maju terus Jakarta. Jadi nggak usah berpikir, biarkan saja. Urusan pemindahan ibu kota itu kan ranahnya pemerintah pusat. Nah kita yang skala lokal di sini kita pikirin nih, gimana ke depannya supaya tetap ini maju. Apalagi yang namanya Jakarta sampai saat ini masih menjadi trendsetternya Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, apalagi dengan era 4.0, semua bisa kejangkau nih. Hal sekecil apapun bisa terinformasikan. Hal sekecil apapun bisa kita sampaikan kemana-mana. Nah artinya yuk mulai dari sekarang khususnya anak dan warga Betawi kita bangun kampung kita. Karena siapa lagi kalau bukan kita ke depannya. Ayo kita sama kita garap termasuk Bang Iman nih. Baik, anak asli betul. Petamburan Tanah Baik. Abang begitu kurang lebihnya. Berarti intinya walaupun nanti kemungkinan ibu kota pindah dari Jakarta, anak Betawi istilahnya jangan kolokan dah, Harus siap. eksis, harus maju terus. Yang namanya kita berbuat, namanya kita mengabdi bukan hanya sebatas di ibu kota. Dimanapun kalau perlu jadi. Ya kan kita berbangga ya, kemarin misalnya mantan presiden Amerika, dia pernah ngenyam sekolah di tanah Betawi kan di Menteng dulu SD-nya. Betul. Nah, kenapa enggak yang lain kita berkembang lagi tuh untuk kemajuan. Betul. Gitu Bang Iman. Ya. Baik Pak, selanjutnya saya pengen tahu nih Pak, Bapak pasti punya harapan gitu Pak. Ya, harapan dalam kehidupan mungkin pribadi, keluarga, Iya. sama harapan pada tentang pribadi dan keluarga dulu Pak. Ya kan begini, pada prinsipnya ya namanya manusia nggak akan pernah puas tuh, akan selalu punya angan-angan. Tapi sebisa mungkin saya dan keluarga tuh ya membatasi lah itu semua. Artinya dalam pekerjaan ya udah kita lakukan saja secara profesional dan proporsional. Masalah rencana karir, masalah lain dan sebagainya, insya Allah itu udah ada yang atur, ya kan. Istilah saya tuh ya kita kerja bener, pimpinan kagak tidur-tidur amat pasti tahu. Nah kalau kita bener, Allah pasti kagak tidur. Beliau tahu, udah kita serahin aja. Nah yang terpenting adalah harapan saya ke depan, keberadaan saya bisa punya nilai, bisa punya makna. Terhadap siapa? Yang pasti terhadap keluarga dan keduanya untuk di lingkungan kerja dan masyarakat. Udah, manusia apa sih yang kita cari lagi sekarang? Semua ada batasannya, semua akan terpuaskan apabila apa? Apabila kita udah mati Bang. Udah mati semua terpuaskan tuh. Makanya selama masih ada usia kita, udah kita nikmati, kita persiapkan aja untuk menuju kematian nanti. Baik, Gitu kurang lebih Bang. Itu kan Pak harapan tentang pribadi dan keluarga Pak. Ya. Sebagai
ASN Pak dan salah satu pimpinan, harapannya Pak kepada ASN khususnya di Kota Jakarta Pusat dan masyarakat Jakarta Pusat Pak. Ya, jadi balik lagi saya sih berharap kepada semua khususnya para ASN saat ini khususnya di DKI kita sudah luar biasa nih mendapat remunerasi. Nah, artinya tinggal yuk kita imbangi dengan cara kerja dan pengabdian kita. Bekerjalah secara profesional tadi, bekerjalah secara proporsional tadi. Kita yang namanya pegawai negeri intinya adalah sebagai pelayan masyarakat, layani masyarakat dengan kondisi apapun, dengan situasi apapun. Jadi jangan lagi ada istilah keluh kesah dalam melaksanakan tugas, kemudian jangan lagi ada ego sektoral dan sebagainya, sehingga pekerjaan yang endingnya kepada pelayanan masyarakat, masyarakat akan terpuaskan dalam hal apapun. Kenapa? Karena sudah resiko kita mengambil langkah itu untuk menjadi pegawai negeri sipil, khususnya di Kota Jakarta Pusat, gitu Bang Iwan. Buat masyarakatnya Pak, harapannya Pak. Ya, masyarakat pun sama. Saya berharap khususnya di Jakarta Pusat dengan situasional seperti ini, yuk kita saling mengerti, kita saling memahami. Kalau ada hal-hal yang memang kira-kira perlu kita diskusikan, kita terbuka, terutama diri saya. Mungkin orang kalau yang pernah membeli handphone saya dulu nyesel Pak. Kenapa? Karena handphone saya kagak pernah mati 24 jam, akhirnya mesinnya juga jadi kagak bagus. Nah, tujuan semata-mata apa? Untuk membangun komunikasi kapanpun dan dimanapun. Artinya dalam waktu 24 jam silahkan komunikasi diskusi dengan saya. Yang penting tujuannya adalah supaya masyarakat bisa terpuaskan. Kurang lebih begitu. Mantap Pak. Iya. Bapak Denny Ramdhani, Baik. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat. Terima kasih atas kehadirannya dan berbagi ilmu Baik, dan baik. cerita di Cipodcast kali ini. Baik. Semoga menginspirasi kita semua. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan Podcast kali ini. Jangan lupa follow akun Instagram Jakarta Pusat di @kota-jakarta-pusat untuk mengupdate informasi-informasi yang menarik. Sampai ketemu di episode-episode Podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.